Kisah seputar film Satria Bergitar. 1. Satria Gitar Bertuah. Awalnya film ini berjudul Satria Gitar Bertuah, namun ketika Rhoma Irama melakukan syuting di Parangtritis Yogyakarta, datang seorang penggemar yang juga mahasiswa sebuah perguruan tinggi di Yogyakarta menitipkan surat untuk Rhoma yang menyampaikan rasa keberatan dengan judul Gitar Bertuah, karena dianggap mensakralkan sebuah benda mati sebagai pembawa tuah, kesaktian. Rhoma pun menyampaikan rasa terima kasih atas teguran tersebut dan akhirnya mengganti Satria Gitar Bertuah menjadi Satria Bergitar. 2. Film Indonesia termahal tahun 80-an, menghabiskan biaya hampir 1 miliar rupiah. Film ini merupakan film Indonesia termahal di era 80-an. Rata-rata biaya pembuatan film nasional saat itu hanya berkisar antara 150 sampai 250 juta rupiah. Satria Bergitar menghabiskan biaya besar karena film ini melibatkan ratusan orang dan puluhan ekor kuda sebagai pendukung adegan kolosal. Selain pemain yang berjumlah ratusan orang, biaya pembuatan properti dan kostum juga memakan biaya yang cukup besar. Selesai pembuatan film, semua properti yang digunakan untuk syuting film ini disumbangkan Rhoma ke Sinematek Indonesia. Namun karena minimnya perawatan akhirnya properti ini pun musnah dimakan usia. 3. Film Indonesia pertama memakai tata suara DOLBY stereo. Salah satu yang membuat film Satria Bergitar memakan biaya besar juga karena Rhoma berkeras hati untuk melengkapi film dengan tata suara Dolby Stereo yang diproses langsung di Australia. Ini adalah film nasional pertama yang menggunakan teknologi Australia tersebut karena umumnya film nasional diproses di Hong Kong dan Jepang. Sayangnya penggunaan tata suara Dolby Stereo ini tidak dapat dinikmati secara maksimal oleh para penggemar Rhoma Irama yang menyaksikan di bioskop golongan menengah dan bawah karena kedahsyatan tata suara tersebut hanya bisa benar-benar terasa jika bioskop tersebut juga menggunakan sistem audio yang sesuai dengan audio Dolby Stereo tersebut. Audio yang memiliki kapasitas sesuai untuk tata suara Dolby Stereo hanya dimiliki sebagian kecil bioskop kelas atas di Jakarta dan kota-kota besar semacam Surabaya dan Bandung. Alhasil penggunaan tata suara Dolby Stereo ini terasa lebih untuk menunjukkan eksistensi Rhoma untuk membuat filmnya lebih berkelas ketika diputar di bioskop kelas atas. Rhoma pun tidak membantah anggapan ini. Dalam wawancara dengan media ia mengatakan, ketika saya membuat film Satria Bergitar dengan biaya sangat besar dan kolosal, ratusan figuran, puluhan ekor kuda, itu tidak dalam ambisi saya untuk meraih penikmat dari kalangan The Harvest. Saya hanya ingin menunjukkan, ini loh kami dari kalangan Not Harvest bisa membuat sajian yang biasa dibuat kalangan The Harvest. Saya tegaskan bahwa yang saya bawa ini singkong, sah-sah saja singkong itu dibungkus roti, mentega. Silahkan saja umpamakan dangdut ini adalah tempe. Pertanyaan saya, siapa di negeri ini yang tidak makan tempe? Bagi kalangan menengah ke bawah tempe itu sudah menjadi makanan pokok sehari-hari. Bagi kalangan atas meskipun dia makan roti, keju, tetap saja sesekali akan mencari tempe juga. Saya tidak merasa rendah diri bila dikatakan dangdut musik kalangan menengah ke bawah. Lawong masyarakat Indonesia ini yang paling banyak menengah ke bawah kok. 4. Satu-satunya film Rhoma Irama yang musik digarap Idris Sardi. Dalam semua film yang dibintanginya Rhoma Irama kerap merangkap sebagai pemain, penulis skenario sekaligus ilustrator musik. Namun untuk film Satria Bergitar Rhoma Irama mempercayakan kepada violis kenamaan Indonesia, Idris Sardi. Ini juga merupakan salah satu yang menjadikan film Satria Bergitar menjadi mahal karena Idris Sardi adalah musisi besar yang tentu saja memiliki harga yang sangat mahal pula. Karena melibatkan dua musisi besar dengan dua aliran yang berbeda, dalam proses pengisian ilustrasi musik kerap terjadi perdebatan antara keduanya. 5. Debut pertama Nur Halimah. Album soundtrack film Satria Bergitar berisi 4 buah lagu masing-masing, Misteri Cinta, Pesona, Bersatulah dan Musafir. Khusus lagu Pesona dibawakan secara duet bersama penyanyi wanita pendatang baru yang merupakan pengganti dari Rita Sugiarto. Gadis yang beruntung dipilih oleh Rhoma untuk menggantikan posisi Rita S itu bernama Nur Halimah. Meskipun hanya mengisi satu lagu tersebut, namun Nur Halimah menghabiskan waktu hampir 24 jam.
diselingi isak tangis karena kerasnya Roma dalam membimbing vokal untuk take vokal demi mendapatkan hasil yang memuaskan. Dan memang hasilnya sangat memuaskan. Lagu yang memiliki syair puitis ini sangat pas dengan karakter vokal merdu Nur Halimah yang mengalun sendu. 6. Roma mengalami kecelakaan. Ketika tengah sibuk melakukan kegiatan syuting di kawasan Cimahi, Jawa Barat, Roma mendadak harus kembali ke Jakarta karena ada urusan yang sangat mendesak. Celakanya, Haji Umar, sopir pribadi yang senantiasa mendampingi pun sudah terlebih dahulu kembali ke Jakarta. Dengan terpaksa Roma harus mengemudikan sendiri mobil menuju Jakarta. Malang tak dapat dicegah. Ketika berusaha melewati sebuah truk di kawasan Puncak, Roma tidak bisa menguasai kemudi hingga mobil terhempas ke dalam jurang. Namun berkat perlindungan dari Allah, Roma tidak mengalami luka sedikit pun meski mobil remuk akibat terhempas dan terguling masuk jurang yang cukup dalam. 7. Roma menikahi Rika Rahim. Maut, rejeki dan jodoh adalah rahasia Allah yang tidak dapat diterka oleh siapapun. Di sela syuting film ini pula lah Rhoma Irama menikahi Rika Rahim yang kerap menjadi pemeran wanita di setiap filmnya. Kasus pernikahan ini baru ramai menjadi berita di media setahun setelah pernikahan terjadi. Ini pun terkuak lantaran gugatan cerai yang diajukan Veronica terhadap Rhoma Irama saat itu. Itulah fakta-fakta menarik film Satria Bergitar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Khairul Umam.